Ya, selamat malam, puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa untuk merenungkan Tuhan itu siang dan malam. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa yang di surga. Kami mengucap syukur atas kasih dan karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kalau malam ini kami boleh ada, Tuhan, berkati kami dimanapun saat ini berada. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan sukacita dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini renungan saya ambil dalam Ibrani pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak ketahuan telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dalam dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita tetap berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam ini saya akan kasih judul yaitu tak puas dengan apa yang ada. Nah, kalau kita melihat ayat ini, ada beberapa orang yang tidak pernah merasa puas, ya, tidak merasa puas dengan keadaan yang kita hidupi ini. Mereka selalu merasa kurang dan selalu kurang. Tetapi ada tertulis dalam kitab, di dalam Pengkhotbah, saudara, Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 dikatakan demikian, siapa mencintai uang, ya, ia tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Nah, malam ini saya kasih judul yang tadi, tidak puas apa yang apa, saudara? Yang ada. Tak puas dengan apa yang ada. Artinya apa? Kita tidak pernah mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, rasa tidak puas dan tidak cukup inilah akhirnya, saudaraku yang kasih, menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai masalah, terjerat urusan apa? Hutang piutang. Ya, hutang piutang. Yang diberhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Itu jelas sekali di dalam Amsal. Coba kita lihat dalam Amsal, saudara, supaya kita lebih jelas lagi. Dalam Amsal, saudara, di dalam Amsal sangat jelas sekali, ya. Amsal 22, saudara, Amsal 22 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kalau sudah ketemu katakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi, tersandung kasus hukum, ya, dan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan. Itu disebabkan karena apa? Karena hutang piutang. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan patutlah kita bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih. Mari kita bersyukuri. Seberapapun besar, ya, seberapapun besar berkat yang kita terima, belajarlah untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah,
Kalau kita mau melihat di dalam 1 Timotius, saudaraku yang kasih, kita lihat dalam 1 Timotius, ya. Di sana kita bisa melihat 1 Timotius 6, ya, ayat yang ke-6 dan 8 sampai 8. Ayat Timotius, ya, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya apa, saudara, di sini? Nah, kita bisa mensyukuri, ya, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan masih memberkati. Dikatakan asal cukup. Manusia tidak pernah cukup, saudara. Kalau kita dapat puas dan bersyukur dengan keadaan yang ada sekarang ini, pasti, saudara, kita tidak akan terserang berbagai penyakit, ya, seperti apa, saraf, stres, dan frustasi, ya, dan kita dapat menjalani hidup ini dengan tenang. Sebaliknya, saudara, orang yang tidak bisa merasa puas dalam menjalani hidup ini, dia akan stres. Kalau saudara melihat di dalam dunia ini, banyak orang yang stres karena mereka tidak bisa. Nah, kita harus berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 9 tadi, saudara katakan, tetapi mereka yang ingin kaya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nah, tentunya supaya kita tidak binasa, saudaraku yang kasih, mari kita berpegang teguh pada janji firman-Nya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita sekecil apapun, ya, sekecil apapun, ya, berkat yang Tuhan berikan tak akan mendatangkan malapetaka. Yang diberikan Tuhan sekecil apapun, tapi berkat yang dicari dengan jalan yang salah, saudaraku yang kasih, sebesar apapun itu akan mendatangkan penderitaan. Di Amsal 10 ayat 20 katakan di sana, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Andaikan Tuhan, saudaraku yang kasih, andaikan Tuhan dan melibatkan Dia di dalam setiap usaha pekerjaan kita, niscaya, saudara, apa? Berkat-berkatnya dicurahkan dalam hidup kita. Jika Tuhan itu membuka pintu berkat bagi kita, tak ada yang kuasa, saudara. Tidak ada yang bisa menahan. Manapun dan manusia siapapun itu tidak akan mampu menutupnya. Sebab apa? Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, saudaraku yang kasih, inilah menjadi renungan bagi kita. Apa yang menjadi renungan bagi kita? Yaitu yang menjadi saudara, tanpa rasa syukur, saudaraku, sebesar apapun, ya, berkat yang ada tak pernah memberi rasa. Tanpa rasa syukur, maka kita patut bersyukur, saudara. Bersyukur kita diberkati Tuhan sekecil apapun. Mari kita bersyukur. Memang orang sulit untuk bersyukur. Dia maunya yang besar. Kalau kita ingin yang besar, Tuhan kasih yang kecil, pasti mereka akan bersyukur. Karena apa? Keinginan manusia inilah yang membawa selalu terus mendorong untuk kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, sesuai dengan judul, yaitu kita tak puas dengan apa yang ada. Artinya apa? Mari kita belajar mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini.
Mari kita tundukkan kepala. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan buat renungan pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami senantiasa mengucap syukur berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sekecil apapun itu sangat berharga bagi kami, supaya kami tetap mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Berkati kami Tuhan, meteraikan firman-Mu, meteraikan di dalam setiap orang yang mendengarkan dimanapun saat ini berada. Tuhan berkati. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah